ya. Nah, tema pagi hari ini ya, kita sedang ada di tema besar yaitu berlari dan terbang dengan cepat ya. Dan orang-orang yang akan berlari dan terbang dengan cepat adalah orang-orang yang tahu destiny. Dan Alkitab memberikan sebuah kategori untuk orang-orang yang sedang ada di gelanggang pertandingan kehidupan ini dalam 3 kategori kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ya Bapak Ibu ya, ayat 1 dan seterusnya, yaitu sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Nah, pagi ini saya mau berbicara tentang soldier of Christ ya, prajurit Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu dan ngerti bahwa dia adalah seorang prajurit Kristus? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, tulis di kolom komentar, saya adalah prajurit Kristus. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, renungkan ya, bahwa hidup ini ketika kita ditaruh di muka bumi, maka hal pertama yang kita sedang hadapi adalah sebuah peperangan, ya kan? Makanya seorang anak ketika dia lahir, dia menangis karena dia sedang berhadapan dengan sebuah pertarungan kehidupan. Wow. Dan perjuangan di bumi ini ya perjuangan dalam segala lini, dalam segala sisi kehidupan. Dan kita sedang berhadapan dengan musuh-musuh di sekeliling kita. Musuh pertama itu jangan yang lain, diri kita sendiri, ego kita ya, karena kita berkata sesungguhnya dalam dosa kita dikandung ibu kita dan dalam kesalahan kita diperanakan. Jadi ketika kita dalam kandungan mama kita sudah berperang melawan dosa ya. Kita sudah berperang melawan kelemahan-kelemahan yang akan kita hadapi ya. Dan firman Tuhan mengibaratkan hidup ini adalah sebuah peperangan ya, dan kalau kita berperang maka ada 2 kemungkinan kan Bapak Ibu, menang atau kalah. Dan saya berdoa bahwa kita adalah prajurit Kristus yang tahu identitas dan punya satu tujuan yaitu menang. Katakan saya pasti menang ya. Saya berjuang dan saya pasti menang. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, boleh multimedia bantu saya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lanjut, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lanjut. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Ada hal tertinggi dalam kehidupan seorang anak Tuhan sebagai prajurit Kristus adalah mencari perkenanan komandan. Amin, Bapak Ibu. Apapun bisa kita kejar dalam hidup ini, tapi prioritas utama kita adalah mendapat perkenanan Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah kalau kita bilang bahwa kita adalah seorang prajurit Kristus? Pagi ini kita akan belajar bagaimana gaya hidup seorang prajurit Kristus, ya. Dan nanti di akhir dari khotbah saya akan putarkan sebuah video ya, bahwa ternyata perjuangan kita di dunia ini sedang ada dalam pengamatan yang mengutus kita. Ibarat duta besar yang diutus di sebuah negara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang diutus di muka bumi untuk sebuah tugas mulia. Dan ketika Bapak Ibu bisa menyelesaikannya, maka kita akan berakhir dan kita akan tahu kemana kita akan pergi. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana gaya hidup seorang prajurit ya di muka bumi yang saudara sedang jalani. Yang pertama, dari bacaan kita tadi ya Bapak Ibu, maka ayatnya yang pertama dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang prajurit, tentunya kalau orang mau pergi berperang, maka dia nggak mungkin tidak makan berhari-hari, dia tidak mungkin dalam keadaan sakit, dia tidak mungkin dalam keadaan lemah, nggak mungkin kan Bapak Ibu. Dia harus punya fit body yang fit, dia harus punya
tenaga yang kuat, dia harus punya stamina yang baik, ya. Sehingga ketika dia pergi berperang, dia akan tidak dikalahkan oleh musuh, tapi dia bahkan akan mengalahkan musuh. Haleluya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita miliki juga di dalam hal rohani adalah dikatakan jadilah kuat, ya. Seorang prajurit harus memiliki yang namanya kekuatan, dan dikatakan di sini kekuatan bukan karena makan banyak, bukan karena kita melakukan apa, tapi dikatakan kasih karunia, kuat oleh kasih karunia Allah. Wow, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan. Kasih karunia itu adalah kekuatan Tuhan, ya. Tuhan mengangkat Bapak, Ibu, Saudara dan saya karena kita ini manusia lemah. Lahir aja udah dalam dosa, lahir aja udah dalam kutuk, ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan mengangkat kita, memposisikan kita sederajat dengan dia oleh penebusannya di kayu salib yang sudah selesai. Dan dia katakan sudah selesai, artinya dia tanggung semua kelemahan Bapak Ibu, dia tanggung semua sakit penyakit Bapak Ibu, dia tanggung semua dosa kita, lalu dia katakan sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang menerima Yesus dalam kehidupan, dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua masalah persoalan kita sudah dia selesaikan di kayu salib. Hari ini memang kita sedang ada di dalam perjuangan kita di muka bumi. Selama kita ada di dalam dunia, Alkitab berkata upah dosa itu maut. Jadi karena seorang Adam yang berdosa, semua manusia yang lahir dari keturunan Adam, mau nggak mau, otodidak akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi penebusan Yesus sudah menebus sampai kepada kematian. Sehingga kalaupun hari ini kita mengakhiri pertandingan di muka bumi, di akhir daripada khotbah saya punya sebuah video, bahwa ketika kita berakhir di bumi, itu bukan kita mati, ya. Memang secara manusia dikatakan meninggal, tapi itu adalah kita sedang going home. Wow, kita sedang pulang ke rumah, yang di sana sudah ada sambutan yang luar biasa, ada mahkota-mahkota yang tersedia. Itu akan membuat kita semangat bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan dan kita harus menang. Karena kita akan going home dan kita akan menerima reward di sana. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, di sini dikatakan kuat oleh kasih karunia Allah. Tuhan sudah memberikan kemampuannya tanpa batas, unlimited power untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita tidak perlu membesar-besarkan kelemahan. Memang saya orangnya begini, saya memang masalahnya sudah sangat berat. Tidak, karena Tuhan sudah menyelesaikan tuntas bagi kita. Bersama dengan dia, kita cakap menanggung segala perkara. Amin Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Haleluya. Sehingga apapun pencobaan, ujian yang Bapak Ibu hari ini sedang alami, tenang, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Kuat di dalam kasih karunia. Dan firman Tuhan, kasih karunia itu kita dapat di dalam firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, Injil itu kekuatan Allah. Bapak Ibu, ketika kita sedang duduk di sini, di Zoom, atau di Facebook, atau di YouTube, atau di rumah kita, atau di gereja, saudara Bapak Ibu secara onsite, menerima firman Tuhan. Lihat itu sebagai satu kekuatan, satu power, satu amunisi yang sedang dilepaskan kepada kita. Haleluya. Jangan duduk dengan masa bodoh pasif atau asal-asalan, tapi duduk dengan stay fokus, dengan sebuah hati yang terbuka untuk siap menerima bahwa saya terima kekuatan. Dan ketika firman ini dilepaskan, firman ini kekuatan Tuhan sedang pergi kepada saudara, dan pastikan firman ini tidak akan sia-sia kembali. Amin. Tapi akan melakukan yang disuruhkan kepada saudara, bahwa saudara adalah prajurit. Dan saudara menerima kekuatan baru pagi hari ini untuk pergi dan berperang dan menang. Haleluya. Ya, Mazmur 1 ayat 1-6 berbicara tentang kita harus pastikan di mana kita duduk, ya. Di sana ada hal yang tidak boleh kita lewati, yaitu jalan pencemooh, kursi orang berdosa, dan kita tidak boleh ada di sana Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa, boleh multimedia bantu saya, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang kuat, ya, ditanam seperti di tepi aliran air yang terus akan menghasilkan buah. Haleluya. Dan hal yang harus kita lakukan adalah kita harus jadi orang-orang yang punya kekuatan di dalam
firman Tuhan, ya, merenungkan firman itu siang dan malam, ya, ayat 1, ayat 2, ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi bangun dan mujizat pagi, saya mau dengar firman Tuhan. Malam-malam mau tidur, saya mau tidur. Ketika ada ibadah dimanapun yang Bapak Ibu terima, misalnya link ibadah, atau nanti Bapak Ibu di gereja, atau Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari lelah, lalu ambil firman, saudara isi hidupmu dengan firman, maka Bapak Ibu dikatakan berbahagia. Ya, berbahagia di sini adalah berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Jadi ketika Bapak Ibu sedang sakit atau Bapak Ibu sedang ada dalam masalah, enggak pengaruh. Bapak Ibu tetap happy. Kenapa? Karena firman yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Haleluya. Itu adalah kekuatan di dalam kasih karunia yang kita dapat melalui firman Tuhan. Kuat di dalam kasih karunia itu kuat di dalam apa juga? Kuat di dalam doa. Ya. Jadi doa bukan merupakan unit gawat darurat. Pas butuh, saya sakit, Tuhan tolong sembuhkan saya, baru doa. Tapi pas kita sehat, kita lupa Tuhan. Doa bukan juga ketika kita ada dalam masalah, baru kita cari Tuhan. Tapi doa di setiap nafas kehidupan. Bukankah doa itu adalah nafas hidup orang percaya? Amin, Bapak Ibu. Berarti selama kita bernafas, selama itulah kita harus berdoa. Katakan yes and amen. Ya. Dan ketika ayat kita tema di bulan ini, di tahun ini adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kita menanti-nantikan dia di dalam doa-doa kita. Maka kita menerima yang namanya perbaharuan kekuatan. Kita lemah, kita kuat, kita sakit, kita sembuh. Kita tidak punya jalan menemukan jalan. Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Dan juga kita kuat di dalam apa? Di dalam unity. Ya, ini sebenarnya sharing daripada Pastor Luther pernah sudah berulang-ulang. Ya. Kita satu di dalam kesatuan hati. Kita bersatu sebagai keluarga di rumah, Bapak, Ibu, anak-anak, orang tua bersatu. Kita bersatu di gereja. Kita bersatu dalam komunitas-komunitas di mana kita ada. Nggak ada iri hati, nggak ada sirik-sirikan, nggak ada pemberontakan. Yang ada semua bergandengan tangan. Maka iblis tidak punya akses untuk masuk menyerang keluarga saudara. Iblis tidak punya akses. Kenapa? Karena kita bersatu. Haleluya, Bapak, Ibu. Nah, itu hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Dan di dalam kesatuan hati juga di sana diperintahkan berkat-berkat di dalam Mazmur 130 ya Bapak Ibu. Nah, itu akan kita lewati kalau kita hidup senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang dimiliki oleh seorang prajurit adalah di dalam ayatnya yang ke 2 tadi ya, kalau nggak salah ya. Dikatakan di sana, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang kita dapat dari bacaan ini mengenai seorang prajurit? Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang prajurit itu adalah tanggung jawab. Ya, katakan tanggung jawab. Tanggung jawab di mana kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ketika kita jadi orang-orang yang menerima tanggung jawab, bisa dipercaya, maka kita juga harus bisa mendelegasikan itu kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi kita harus ada di dalam rantai yang selevel, yaitu orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Katakan saya adalah orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya orang yang bisa dipercaya. Ketika Bapak Ibu bisa dipercaya, Tuhan akan mempercayakan Bapak Ibu. Amin. Dan kepercayaan itu datang ketika kita mulai menunjukkan kesetiaan dengan hal-hal yang kecil. Ya, mengurus keluarga, datang melayani Tuhan hal-hal yang kecil. Tetapi ketika kita bisa dipercaya, kita akan menerima tanggung jawab dalam perkara yang besar. Orang-orang yang menerima tanggung jawab ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengerti rantai komando. Wow. Dan ketika kita bisa mengerti rantai komando, kita akan bergerak sealiran dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita akan jadi orang yang taat di dalam keluarga, istri kepada suami, anak kepada orang tua, di gereja kepada pemimpin, di kota kepada pemimpin, di bangsa kepada pemimpin, dimanapun tempat pekerjaan kita taat, kita tahu rantai komando.
maka berkat Tuhan akan mengejar Bapak Ibu. Haleluya. Mau kejar berkat atau berkat mengejar Bapak Ibu? Jadilah orang yang mengerti rantai komando. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang seorang prajurit ya yang bawahannya sakit. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus minta untuk disembuhkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan sahabat-sahabatnya membawa pesannya, lalu dia katakan kepada Tuhan begini. Waktu Tuhan mau pergi ke rumah dia bilang begini, Tuhan, ya itu ada bacaannya di dalam Lukas 7, Bapak Ibu nanti baca ya, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Dia katakan begini, Tuhan, tidak usah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hamba yang lain, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Lalu Tuhan apa? Heran. Orang yang mengerti rantai komando akan tahu bahwa dia punya otoritas dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sehingga seorang prajurit, pedangnya yang akan dia mainkan itu firman Tuhan. Bukan sungut-sungut, bukan ngeluh ketika masalah datang. Kita tidak komplain, kita tidak ngata-ngatain orang lain, nyalain keadaan. Tapi kita ucapkan firman. Di mana ada kegelapan. Ketika saudara lihat, ada orang yang sakit ketika kita doakan, Pastor Luther doakan, ya para pendoa mendoakan, apa yang dilepaskan? Firman. Kenapa? Mengerti rantai komando. Bahwa firman Tuhan itu yes and amen. Katakan amin. Lalu kita kirim, kami lepaskan, kami rilis Yeremia 33:6. Firman ini akan pergi dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Coba bayangkan, firman itu sedang pergi ibarat obat yang sedang dimakan oleh seseorang. Dan kalau saudara ucapkan itu setiap hari, saya punya pengalaman yang banyak dengan hal itu Bapak Ibu. Ketika saya mengucapkan firman, saya sakit macam-macam. Saya depresi, saya sakit vertigo, saya sakit lutut, saya sakit lambung. Justru saya puasa, saya malah tidak lagi sakit. Bapak Ibu, kenapa? Karena pakai firman. Banyak kesaksian Bapak Ibu di sini yang sembuh dengan mengucapkan firman. Wow. Artinya di dalam kuasa firman yang kita ucapkan, itu ada otoritas di sana. Jadi mulai hari ini, jangan lagi hanya menunggu-nunggu. Kita jadi orang Kristen yang sudah dewasa, jangan berharap kepada doa orang lain. Betul, kita bisa minta orang-orang yang memang dikarunia untuk mendoakan, atau bantuan teman-teman untuk mendoakan. Tapi kita sendiri sebenarnya sebagai prajurit punya akses, karena kita punya firman Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang mengerti rantai komando, tahu tanggung jawab kita sebagai seorang prajurit, bahwa kita ada di dunia untuk berjuang, dan perjuangan kita adalah berjuang dengan menggunakan pedang roh. Nanti itu ada di bagian yang selanjutnya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, seorang prajurit itu adalah orang yang rela berkorban, berani bayar harga. Coba lihat ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Haleluya. Ya. Kita harus menderita. Filipi 2 ayat 9 berkata, kepadamu tidak dikaruniakan untuk hanya percaya bagi dia, tapi juga untuk menderita bagi dia. Sorry, Filipi 1 kalau nggak salah ya, ayat 9. Ya, kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi dia. Ya, jadi sebagai orang-orang prajurit Kristus, kita tidak boleh jadi orang yang manja, yang baper, yang maunya hidupnya jalan tol. Saudara, dengarkan khotbah Pastor Luther berulang kali tentang seekor Raja Wali. Untuk Raja Wali itu terbang, sangkarnya itu dibongkar. Ada rasa tidak nyaman di dalam sarang yang selama ini nyaman. Istilahnya Tuhan mengizinkan masalah datang, persoalan datang. Untuk apa? Untuk membuat saudara sadar bahwa saudara waktunya untuk terbang. Haleluya. Kadang-kadang kita dininabobokan dengan zona nyaman kita. Bersyukurlah kalau ada masalah, ada teguran, ada nasihat yang datang. Ia ku tegur dan ku hajar. Ketika Tuhan menegur, menghajar kita, mungkin melalui orang lain, mungkin melalui masalah, melalui sakit penyakit, bersyukurlah. Haleluya.
Karena itu adalah sebuah latihan untuk seekor Raja Wali, untuk seorang anak manusia yang adalah seorang prajurit. Maka kita ditakdirkan untuk jadi orang yang tidak manja, tidak baper, tapi baim. Baper itu bawa perasaan, baim itu bawa iman. Amin Bapak Ibu. Dan di dalam perjuangan kita, tidak mengenal kata mundur. Saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah, maka tidak ada yang diletakkan di bagian belakang. Semua perlengkapan senjata ada di depan. Artinya, kita nggak boleh main-main dengan peperangan hidup ini. Ketika kita mundur, kita kena tembakan. Ya. Ketika kita lari membelakangi, kita turning back, maka kita akan kena tembakan. Tidak ada, no turning back. Tidak ada kata mundur di dalam peperangan kehidupan kita. Saudara, satu waktu seorang rasul besar, Petrus, dia sedang ada di kota Roma dan dia sedang berjuang di sana. Tapi begitu banyak penganiayaan yang dihadapi di sana dan dia nggak tahan, Bapak Ibu. Dia mau lari dari kota Roma. Dan ketika dia sedang dalam perjalanan keluar dari kota Roma, dia bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu begitu menderita dan dia sedang memikul salib. Lalu mata Petrus, dia tanya, Bapak mau kemana? Lalu Bapak itu bilang, saya mau ke Roma karena kamu lari dari sana. Ternyata ada banyak orang yang butuh diselamatkan, tapi kamu pergi. Dan dia mau disalibkan untuk kedua kalinya di kota Roma. Lalu mata Paulus dibukakan. Mata Petrus dibukakan. Dan dia melihat bahwa itu Tuhan. Dia menangis Bapak Ibu, dia bilang ampuni saya Tuhan. Dan dia memutuskan untuk kembali ke Roma. Dia berjuang sebagai seorang prajurit sampai akhir hidupnya. Dan ketika dia akan disalib, dianiaya karena dia adalah seorang prajurit Kristus. Maka dia berkata, salibkan aku terbalik. Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Alkitab berkata, seorang hamba tidak lebih dari Tuhan. Ketika kita mengalami penganiayaan, ingat, penganiayaan penderitaan kita belum sehebat Yesus. Kalau kita cuma masih masalah sakit hati, masih masalah kecewa, masih masalah tersinggung, masalah kita punya doa belum dijawab, belum ada apa-apanya. Satu waktu Bapak Ibu, saya ingat kami ada di sebuah kota. Dan waktu itu suami saya akan pergi pelayanan di satu tempat. Dan dia nggak dikasih fasilitas dengan kendaraan. Jadi dia minta tolong sama temannya untuk bonceng motor. Karena jalannya agak masuk-masuk ke lorong. Dan singkat cerita Pastor Luther pergi. Tapi di tengah jalan waktu pulang. Di tengah jalan itu siang hari. Dan motor temannya itu macet. Alhasil Pastor nggak bisa lagi pakai motor temannya. Atau temannya itu akhirnya harus pergi memperbaiki motor. Dan dia harus jalan kaki. Itu perjalanannya lumayan jauh Bapak Ibu. Ya, ke rumah. Ya. Sekitar 40 kilo ke rumah kami. Dan itu di siang hari. Dan dia tidak punya uang untuk naik kendaraan, karena di sana itu kendaraan nggak ada angkot, yang ada cuma taksi. Dan dia waktu itu tidak punya bawa uang, atau tidak punya uang untuk membayar naik taksi. Dan singkat cerita dia jalan kaki sampai di rumah. Begitu saya buka pintu, wajah suami saya sudah penuh keringat, pucat, sudah mau pingsan Bapak Ibu rasanya. Saya bilang, hah? Kamu jalan dari mana? Dan dia cerita saya jalan dari mana gitu tempatnya. Dan saya cukup shock Bapak Ibu. Dan saya marah. Saya bilang, wah ini benar-benar ya keterlaluan ya. Kamu tuh sampai begini banget. Udah masuk, pokoknya saya ngoceh, ngomel. Karena saya kasihan kan suami saya. Dan dia bilang begini, kenapa kamu marah? Saya belum seperti Tuhan Yesus kok. Saya belum jalan sambil pikul salib. Saya nggak sambil dipukul, saya nggak sambil dianiaya. Saya cuma jalan kaki. Ini satu kebanggaan, satu kehormatan bahwa saya bisa layak untuk menderita bagi pekerjaan Tuhan. Wow, saya malu saudara, saya yang malu. Dia yang sakit, dia yang capek, kok saya yang ngoceh-ngoceh. Saya malu, lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya masih mengukur pelayanan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ternyata hal-hal yang menyakitkan itu justru adalah sebuah anugerah bagi kita sebagai seorang prajurit. Kepada kita, Filipi 1 ayat 9 berkata, tidak dikaruniakan hanya untuk percaya, tapi juga, ya. Filipi 3 ayat 10, tidak hanya untuk percaya,
tapi juga untuk menderita bagi dia. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau ada masalah, jangan baper. Tulis dulu di kolom komentar, saya tidak boleh baper, ya. Saya tidak boleh dikit-dikit kecewa, tidak boleh dikit-dikit tersinggung, ya. Ada orang yang WA saya bilang begini, Pastor, saya sudah ikut mujizat pagi, saya sudah ikut healing and prophecy, saya sudah ikut ibadah di mana-mana, tapi kenapa masalah saya belum selesai? Itu bukan urusan saya dan urusan Bapak Ibu. Itu urusan Tuhan. Masalah selesai tidaknya, itu bukan masalah yang paling penting. Yang paling penting kita mengalami encounter with God. Kita bertumbuh ke arah Tuhan. Kita dewasa di dalam Tuhan. Melalui masalah-masalah apapun dalam hidup kita. Pastikanlah bahwa kita jadi orang Kristen prajurit yang tidak mudah mundur dengan semua masalah yang ada. Tapi justru masalah, ingat, salah satu hal daripada seorang Raja Wali adalah tidak takut badai. Amin. Kalau Bapak Ibu prajurit, Bapak Ibu adalah Raja Wali, Bapak Ibu tidak boleh takut badai. Badai datang, welcome badai. Karena badai itu bukan menghancurkan, tapi akan membawa kita terbang naik lebih tinggi. Haleluya. Amin Bapak Ibu, tepuk tangan dulu bagi diri kita sendiri. Bagi Raja Wali, bagi prajurit-prajurit Kristus yang siap berperang dan pasti harus menang. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu, apa yang harus dimiliki oleh seorang prajurit? Prajurit itu harus punya fokus satu, yaitu apa? Mencari dan mendapat perkenanan komandan. Lebih dari soal-soal penghidupan. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, kalau di bagian kemiliteran ya, istri mau hamil kek, ada anak mau sekolah kek, kalau sudah waktunya perang, waktunya harus diutus pergi, nggak ada kata excuse, nggak ada kata maaf, tunggu dulu, nggak ada. Dia harus pergi, istri hamil, nanti pemimpin ataupun komandannya ataupun dia punya kesatuannya yang akan urus. Dia punya tugas, pergi, lakukan tugas prajurit. Nah, sama ketika kita bilang bahwa kita adalah prajurit Kristus, kita nggak ada punya alasan apapun itu, Bapak Ibu, ya, karena Tuhan akan memberikan fasilitas privilege kepada saudara dan saya. Saya ingat waktu saya waktu dulu saya lebih banyak jadi worship leader, Bapak Ibu. Saya pengajar juga, tapi saya worship leader. Saya ingat waktu itu saya belum menikah, ya, dan satu ketika saya di rumah itu cuma berdua dengan tante saya. Ya, mama saya waktu itu ada di luar kota dan saya sendiri dengan tante saya. Lalu tante saya ini waktu saya pulang latihan WL malam minggu, sampai di rumah tante saya itu meninggal, Bapak Ibu. Ya, dia nggak sakit. Dia sudah duduk tunggu saya sambil nonton, sambil baca Alkitab. Dan ketika saya pulang, tante saya ini tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya cukup shock karena berdua saja di rumah pada waktu itu, ya. Saya belum menikah waktu itu. Dan akhirnya saya sedih banget karena saya sendirian harus melihat kondisi itu. Ya, akhirnya saudara-saudaranya datang. Dan besok pagi saya kan harus WL, sementara di rumah tuh nggak ada siapa-siapa selain saya. Ya, walaupun orang datang untuk melayat, tapi kan saya yang di rumah itu sendiri gitu ya. Dan saya permisi sama saya punya pemimpin. Saya bilang sama ibu gembala saya, tante, mama saya ini meninggal. Bagaimana saya nggak mampu pimpin pujian pagi ini. Tapi dia bilang, no, kamu tetap pimpin pujian. Dan itu Paskah Bapak Ibu. Jadi jemaat banyak. Saya berdiri di depan Bapak Ibu. Karena saya tahu saya prajurit, ya saya harus taat. Ya pemimpin bilang kamu pimpin pujian, nggak ada alasan. Kamu harus tetap pimpin pujian. Aduh, saya rasanya tuh kayaknya hak saya, kayaknya kenapa saya nggak bisa untuk bisa excuse di situ. Tapi akhirnya saya pimpin, saya berdiri di depan, saya bilang, Tuhan, aku butuh kasih karunia, aku butuh kekuatan, kemampuan daripadamu. Dan saya berdiri di depan Bapak Ibu, begitu saya nyanyikan lagu, Bapa, Engkau sungguh baik. Saya sendiri dilawat, dan saya lihat jemaat dilawat oleh Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itu kata firman Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan saya bisa menyelesaikan pelayanan saya di waktu itu. Sering terjadi dalam perjalanan kita. Mungkin ada tuntutan-tuntutan yang kita harus hadapi.
Jangan pernah mundur. Amin Bapak Ibu. Tetaplah jadi orang yang no turning back. Fokus, Tuhan senang, Tuhan happy dengan apapun yang kita alami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seorang prajurit itu harus menjadi orang yang selalu berjaga-jaga dan mengenakan senjata perlengkapan perang kita. Efesus 6 ayat 11 saya baca buat Bapak Ibu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bapak Ibu prajurit harus tahu musuh kita siapa, ya. Ketika kita tahu musuh kita bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan orang-orang yang menyakiti kita, kita nggak akan terjebak di dalam membenci orang lain. Amin. Karena kita tahu yang pakai mereka itu bukan mereka, tapi setan di balik mereka. Sehingga kita nggak akan membenci mereka. Kita akan tetap melihat mereka sebagai orang-orang yang perlu ditolong dengan doa-doa kita. Karena musuh kita bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Coba kembali ke Efesus 6. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Nanti ini khotbah part 2 ya Bapak Ibu ya, perlengkapan seorang prajurit. Ini saya bagi secara cepat aja. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, mari kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berjaga-jaga di dalam doa. Mama saya sekarang 93 tahun Bapak Ibu ya. 94, sorry. Kemarin 29 Januari dia 94. Dan dia sedang menanti jemputan katanya. Mama sedang menunggu jemputan. Dan kata yang keluar sering dari mulut dia adalah berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kemarin waktu mau terjadi gempa di Ambon, dia bilang sama kakak saya waktu itu, dia bilang berjaga-jaga. Bilang pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan berdoa buat Indonesia Timur, berdoa buat Maluku Tenggara, dan besoknya terjadi gempa. Kemarin dia beberapa hari sebelum terjadi banjir Manado, besok ya, kalau nggak salah 2 hari sebelum itu, dia bilang berdoa buat Sulawesi, berdoa bahkan dia bilang buat Makassar, dia bilang dia berdoa buat Indonesia, Sulawesi khususnya, dia bilang Makassar, bahkan dia bilang Mama lihat ada air yang naik, banjir. Dan kemarin kita dengar kabar Manado banjir ya. Bagaimana orang yang sudah rentak, yang sudah tunggu jemputan saja bisa berkata kalimat-kalimat itu? Karena sepanjang hidup dia adalah seorang prajurit dari masa muda. Dia berjuang, apa-apa andalin Tuhan, apa-apa minta Tuhan, apa-apa doa. Berdoa itu adalah salah satu gaya hidup seorang prajurit. Amin Bapak Ibu. Mari hidup di dalam perjuangan di dunia ini Bapak Ibu. Multimedia, videonya tolong disiapkan. Dan ketika hidup dan di dunia ini perjuangan kita Bapak Ibu, ini nggak kekal. Ingat itu. Perjuangan kita sebagai seorang prajurit Kristus di dunia tidak kekal. Setelah perjuangan kita tidak akan mengakhirinya dengan sesuatu yang menyedihkan. Tetapi setelah semua ini kita akhiri, kita akan going home. Ya. Dan ketika kita pulang nanti ke rumah Bapak kita, ada mahkota yang tersedia. Soldier going home. Soldier of Christ going home. Boleh tolong ditampilkan videonya? I just want to be
a soldier in the army of the King. Just a good and faithful soldier who's given Christ his everything. I'm content to be a worker in the vineyard of the Lord, to hear him say, "Well done, my servant." That's all I ask as my reward. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer than this world by far. Just pray one prayer in Jesus' name. I would rather be a doorman in the household of the Lord than to be that wealthy poor man whose soul is soul and bought the world. To live a simple life for Jesus, that's all I ask and all I need. To reap a harvest if he pleases, or be the one who plants the seed. I don't want to be a superstar seeking fortune or fame. I am richer than this world by far. Just praying one prayer in Jesus' name. And if I die for him tomorrow, don't cry for me when I am gone. Don't lay me down with words of sorrow. I'm just a soldier going home. Don't lay me down with words of sorrow. I'm just a soldier going home. Just a soldier Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi itulah akhir dari seorang prajurit sejati yang terus berjuang dan tidak mengenal kata mundur, terus maju berperang, berdarah-darah, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan going home, ketemu Bapak kita, dan ada mahkota yang tersedia. Apapun persoalan Bapak Ibu, saya berdoa pagi ini kita menerima energi baru, kita sadar, who am I, who are you, sehingga kita akan terus berjalan semakin hari, semakin kuat menghadap Tuhan di Sion. Prajurit sejati, katakan siap. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, oke. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati Tuhan, lihat diri kita sebagai seorang prajurit yang tidak mudah menyerah. Apapun persoalan kita, kita punya komandan yang setia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah yang akan menolong, menyuplai, memberikan promotion, memberikan kuasa kepada saudara. Anda itu pemenang sejati. Amin. Jangan lihat diri kita sebagai pecundang, tapi lihat diri saya sebagai pemenang sejati, karena saya berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Puji Tuhan,
Bapak Ibu, karena waktu, jadi saya langsung, kita akan ketemu besok malam di ibadah Healing and Prophecy, akan dilayani oleh Pastor Dr. Yohanes Siahaya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk mari datang, ajak teman, rekan, supaya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu masuk keluarmu. Diberkatilah setiap adonanmu, bisnis pekerjaanmu. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung. Berkat yang ada di samudera raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau, sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin.